Shalom Godly Family yang terkasih, mari kita sejenak menikmati teh hangat, teduhkan hati, hadirkan semangat. Kali ini firman Tuhan yang akan kita renungkan diambil dari 1 Korintus, pasal yang ke-9, ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari? Tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa, sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam konteks kecantikan dunia yang diadakan untuk menilai dan menghargai kecantikan fisik, kepribadian, dan bakat dari peserta, sang pemenang akan dipakaikan mahkota yang sangat indah. Sama seperti peserta yang akan memenangkan kontes kecantikan dunia yang mendapat mahkota, kita juga sebagai orang-orang yang menang di dalam Yesus Kristus juga akan dipakaikan mahkota. Namun yang membedakannya adalah mahkota yang ada di dunia ini adalah mahkota yang fana. Sementara mahkota yang diberikan kepada orang-orang yang dimenangkan di dalam Kristus adalah mahkota yang kekal. Oleh sebab itu, Paulus yang menyadari bahwa mahkota yang akan diberikan kepadanya kelak adalah mahkota yang abadi, maka sikap yang diambil Paulus dalam kehidupan ini adalah sama seperti seseorang yang berada dalam perlombaan, yaitu memiliki ketekunan dan kesungguhan dalam menjalani kehidupan rohani untuk melakukan kebenaran. Selain itu juga Paulus menekankan bahwa pentingnya menguasai diri, sebab dalam kehidupan seringkali godaan daging sulit untuk dilawan, sehingga jatuh dalam pencobaan. Maka sangat penting menguasai diri, sehingga kita dapat hidup benar. Kesadaran akan hadiah yang diperoleh bukanlah hadiah yang akan binasa. Maka Paulus mengatakan, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Yang artinya bahwa Paulus tidak sembarangan dalam bertindak, tetapi ia tahu sasaran yang akan menjadi tujuannya, dan ia harus fokus dalam hidup yang berkenan di hadapan Allah. Dan Paulus juga mengatakan bahwa ia melatih tubuhnya dan menguasainya seluruhnya, menunjukkan bahwa dalam proses kehidupan rohani, ia mau berkenan di hadapan Allah. Maka ia harus mendisiplin diri dan mengendalikannya, karena ia sadar bahwa ketika ia memberitakan Injil kepada orang lain, ia tidak ditolak. Hal ini menunjukkan jika Paulus harus memberikan teladan kepada orang yang belum percaya, bukan malah menjadi batu sandungan bagi mereka yang belum percaya. Oleh karena tindakannya yang tidak mencerminkan orang yang dibenarkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus menyadari bahwa mahkota yang diberikan Allah kepada kita bukanlah mahkota yang fana, tetapi mahkota yang abadi, yang artinya adalah kehidupan yang kekal. Mari dengan menyadari hal ini kita mau memiliki ketekunan dan kesungguhan untuk hidup berkenan di hadapan Allah, serta memiliki penguasaan diri sehingga kita tidak jatuh kepada kedagingan dunia. Dengan tidak sembarangan bertindak dan memiliki fokus pada tujuan hidup benar, dan kepada sesama kita dituntut untuk memberikan teladan sehingga kita tidak ditolak, apalagi menjadi batu sandungan bagi orang yang mau percaya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di sorga, bersyukur atas mahkota kehidupan yang Tuhan berikan. Ajari kami untuk menyadari bahwa dalam kehidupan kami yang telah Engkau menangkan, kami mau bersungguh-sungguh dan tekun serta memiliki penguasaan diri, sehingga kami berkenan senantiasa di hadapan-Mu.
Dan ajarkan kami Tuhan, supaya kami dapat menjadi teladan bagi orang lain dan bukan menjadi batu sandungan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.